mulai, kita sedikit dulu ya. Aku pengen tahu dulu siapa lagi yang ada di sini. Dimohon, ada yang bisa bahasa Jepang? Yang tidak bisa bahasa Jepang? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak perlu bisa, tapi aku pengen perkenalan nama, jurusan, apalagi ya, kira-kira ya itu dulu aja, dulu mulai dari yang paling belakang, Mbak yang warna oranye. Nanti itu Mbak. Bisa bahasa Jepang? Bisa aja. Bahasa Jepang dia bisa bahasa Jepang? Bisa. はじめまして、私は秋田と申します。日本語学科の運搬の日本語の学科です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。saya yang kedua. はい、はじめまして、ミンハンと申します。日本語学科の4年生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Saya dikasih waktu sampai setengah 4, jadi mungkin sampai sebelum itu saya akan Ya, silakan bertanya. Yes. Jadi saya sebagai ahli di sana ya. Jadi kita akan pakai waktu kira-kira saya dikasih waktu sampai setengah 4. Tapi mungkin pas seperempat jam terakhir ya, kita mungkin bisa saling diskusi lah. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada sehubungan dengan presentasi saya hari ini. Jadi mainly ya, jadi saya akan bicara tentang Japanese corporate culture. Nah, tapi sebelum kita masuk sana ya, jadi kenapa sih kita mesti belajar tentang Japanese corporate culture gitu ya. Nah, itu kita akan mulai nanti dengan seperti ini ya. Jadi agenda kita hari ini seperti ini. Jadi pertama perkenalan tentang perusahaan kami. Jadi siapa sih Ardi gitu ya, siapa sih Infokan gitu ya. Nah, yang kedua kemudian langsung kita masuk ke acara kita, yaitu kita belajar tentang problematika masalah di Jepang. Jadi mungkin yang kita dengar ya, Jepang itu wah sekarang ada halal, lolita halal dan sebagainya. Jadi benar-benar informasinya itu banyak kan. Nah, tapi kita akan lihat nih. Jadi sebenarnya masyarakat Jepang itu punya masalah di mana sih gitu ya. Nah, masalah itu pasti ada jalan keluar, pasti ada sesuatu yang menjadi pendorong untuk bertumbuhnya sesuatu yang lain ya. Nah, dari situ akan timbul yang namanya opportunity, kesempatan. Nah, dengan ada masalah di dalam internal Jepang sendiri, kesempatan bagi kita ini apa sih gitu. Nah, dari situ kita kan bisa memposisikan diri ya, karena kan mungkin ada yang di sekalian itu ada yang bekerja langsung di perusahaan Jepang, ada juga yang mungkin langsung wira swasta, terus kemudian partner jalan Jepang. Ini
banyak sekali yang bisa mungkin terjadi ya. Nah makanya sedikit pengetahuan tentang opportunity ini akan membuat kita tahu nih kita mesti belajar apa aja gitu ya. Nah yang terakhir tantangan budaya korporasi Jepang. Nanti kita akan bicara tentang study case juga ya, beberapa study case. Nah jadi kira-kira adik-adik sekalian ini mindsetnya ini mana nih? Mindset Indonesia, mindset Eropa, atau mindset Jepang gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi pada saat nanti mensetsu, interview ya, mensetsu ada interview. Nah kan istilahnya, jadi makanya perusahaan Jepang juga meng-hire orang yang sehaluan dengan dia nih. Nah pilihnya kayak gimana? Kita akan coba nanti lihat. Oke. Jadi pertama saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Saya lulus dari SMA Taruna Nusantara tahun 1999. Terus kemudian saya sempat di ITB, jurusan saya IF ya waktu itu. Nah tapi sebelum saya diterima di ITB, saya ikut membusho. Jadi kemudian saya dikirim ke Osaka University for Foreign Studies ya. Tapi namanya sekarang berubah jadi Osaka University saja. Ya. Nah setelah itu setahun saya belajar bahasa Jepang di sana, saya masuk ke The University of Tokyo, jadi Tokyo Dayaku. Saya belajar fisika. Ya. Karena dulu saya ikut ini TOFI, tahu nggak? Saya tim Olimpiade Fisika Indonesia, ya. Jadi dengan Pak Yono Surya. Nah, akhirnya saya di Tokyo selama 5 tahun ya, sampai tahun 2005. Terus kemudian saya banting setir ke linguistik Jepang ya. Jadi saya belajar bahasa klasik Jepang. Jadi tentang Momotaro, tentang ya sastra klasik lah. Jadi linguistik tadi, sisi linguistiknya. Jadi 4 tahun saya di Tokyo University for Foreign Studies. Nah kan tapi di sana kan ada arubaito ya. Jadi uangnya kurang ya. Jadi kita mesti part time di mana-mana. Dan saya mulai jadi pengajar bahasa Indonesia itu tahun 2002. Ya, jadi mungkin pas umuran adik-adik ya umur 22 lah gitu ya. Nah itu terus kemudian sampai tahun 2007 saya menjadi konsultan JICA. Saya pergi ke Timur Timur, saya pergi ke daerah terpencil bersama JICA. Nah kemudian nanti saya cerita juga tentang resesi ekonomi di Amerika ya tahun 2008 ya, sehingga memukul semua kegiatan ekonomi di Jepang, sehingga pekerjaan saya kan freelance ya, jadi sempat habis. Terus kemudian akhirnya saya magang di Indonesia Reposha. Repo itu artinya travel ya, jadi perusahaan travel Indonesia ya, perusahaan Indonesia. Nah tahun 2011 saya mendirikan perusahaan ini yaitu Indonesia Soken, artinya Indonesia General Research of Institute ya. Nah ini pertama kali kita hanya mengerjakan angket ya. Jadi misalnya ada perusahaan Jepang mau ke Indonesia, nah mereka ingin tahu marketnya kayak gimana nih misalnya gini. Ada yang tahu BNC? Nggak tahu ya. Oke, ada yang tahu Ion ya. Nah, anak perusahaan Ion kita yang bantu untuk masuk ke Indonesia. Ya, nah, anak perusahaan Ion kan itu ada yang namanya Ion Fantasy. Jadi mirip Kidzania, ada yang tahu Kidzania ya. Nah, jadi kan istilahnya di Indonesia ada lollipop, ada macam-macam ya, time zone dan sebagainya. Nah, kita mengadakan studi market juga. Nah, terus kemudian kita berikan suggestion kepada pihak Jepang, ini kayaknya Indonesia bagus nih, lebih bagus daripada Filipina. Nah, terus kemudian mereka mengambil decision untuk ke Indonesia. Ini yang kita kerjakan. Jadi istilahnya market research itu jadi tidak hanya sekedar membagi angka, tapi kita membuat semacam strategic planning ya buat perusahaan-perusahaan Jepang ke Indonesia. Ya, mungkin ada yang tahu juga Lion Rings ya, Lion Rings ya. Nah itu juga kita kerjakan pekerjaan risetnya. Ya. Oke. Nah terus kemudian tahun 2012 saya perlu mendirikan perusahaan yang ada di Indonesia yang menjadi kaki tangan kami yang untuk jalan tahun 2012. Terus kemudian tahun 2013 kami mendirikan perusahaan investasi di bidang restoran. Ya. Ada yang tahu Holiko nggak? Holiko Steakhouse ya. Yeah. Jadi sebenarnya waktu itu ownernya kan masih punya tiga restoran ya. Saya bilang kepada ownernya, gimana kalau saya bawa investor, terus kemudian saya benahi dalamnya dia ya. Jadi pembukuannya kita benahi, terus profit sharingnya kita benahi, legalnya kita benahi, kontraknya kita benahi, sehingga orang Jepang ini melihat dia senang banget nih. Jadi Jadi kan orang di situ kadang
besok ya gitu. Tapi setelah ditelepon besok, sorry bos gitu kan. Nah, ini kan benar-benar kurang ini ya, kurang bagi kita sih ya biasa ya gitu. Tapi kan kalau misalnya bagi Jepang, apa yang sudah dikatakan itu akan apa ya, jadi semacam ya kusuku ya, misalnya janji gitu ya. Nah, itu kita benahi dulu dari situ, corporate culture-nya, terus kemudian yang detail-detail yang pembukuan akuntansi. Nah, sekarang Holiko ini ada 17. Nah, kita invest di 2 Holiko, ada di Blok M, Senopati, sama ada di Cibubur. Nanti kalau misalnya pas datang ke Jakarta bisa mampir, kalau misalnya nanti bisa Mas Dana, mungkin siapa tahu dapat konten ya. Oke, nah itu kita juga bikin ramen ya, jadi apa namanya halal ramen juga kita bikin. Nah itu tapi kemudian kita apa namanya jual ya ke klien kita. Nah tahun 2014 kami juga sebenarnya bantu untuk membuat perumahan ya, terus kemudian apa sih namanya kita buat apartemen gitu ya. Nah itu juga susah juga kan, apa namanya kita harus menghubungi siapa arsiteknya. Terus arsitek itu apa namanya ada 3 ya, ada yang utama apa namanya Madya, Pratama misalnya. Kan bagi orang-orang awam seperti kita taunya arsitek gitu kan. Tapi begitu kita mau apa namanya mendirikan suatu bangunan ya, ternyata apa namanya ada yang detail-detail banyak dan Jepang nggak tahu gitu. Nah ini kita menjadi apa namanya jembatan, dan sehingga kita memandang perlunya jembatan bridge ya. Jadi bagi developer Jepang yang apa membangun di Indonesia, kita istilahnya berikan suatu jasa konsultasi di bidang interior dan arsitek. Ini ada orang Jepangnya ya. Yeah. Nah tahun 2015 itu kira-kira bulan Oktober itu ada kami punya satu bimbel online ya. Nah itu yang akan kami jual ke apa namanya SMA itu juga kerjasama dengan Jepang. Nah itu kami bikin BBM ya. Jadi ini sales representatif. Oke, ini sekedar perkenalan diri kami. Jadi kira-kira bentuknya kayak ini. Jadi di Jepangnya sendiri kami ada di Shibuya. Pernah dengar Shibuya ya? Oke, di Shibuya itu kami ada 8 orang di sana. 4 orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang dan 4 orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia dulunya di waktu di kuliah ya. Jadi semua orang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah di Indonesia sendiri kami ada 4 lini ya, tadi seperti yang kami jelaskan, ada yang konsultan, ada yang restoran, ada yang interior, dan ada yang sudah representatif. Oke, ini sekedar persiapan perkenalan dari kami ya. Nah kita sekarang masuk ke acara kita yang inti ya. Jadi kita akan bicara tentang masalah dari Jepang ya. Kira-kira ada yang pernah dengar Shoshi Koreka? Pernah dengar ya yang Jepang? Yang belum pernah dengar? Ya mungkin dari yang lain ya. Tapi pernah dengar nggak kalau misalnya Jepang ini penduduknya mulai menua gitu ya? Pernah dengar ya? Jadi Shoshi itu dalam bahasa Jepang artinya penduduknya apa namanya sedikit ya, anaknya sedikit. Nah Koreka itu artinya menjadi tua. Ya, jadi penduduk di mana ini enggak. Jadi di mana jumlah penduduknya yang tua ya, kita bisa lihat di grafik ini. Jadi ini dari tahun 1920 masih di surga ya. Ya kita masih belum ada di dunia ini. Nah kita bisa lihat bahwa pada waktu itu jumlah populasi Jepang itu hanya 60 juta, ya 60 juta orang saja ya. Nah kemudian kita melihat bahwa Jepang juga dia ada apa namanya perang dunia yang kedua, dia tetap saja ya karena banyak meninggal ya, sehingga orang juga malas untuk bikin anak ya. Nah dia mulai naik ketika terjadi apa namanya pertumbuhan ekonomi yang masif ya. Nah ada yang tahu nggak di sekitar tahun ini ada suatu event apa di Jepang? Kenapa? Akhirnya bubble itu oke, jadi sekitar 80-90 ya. Jadi sebelum bubble. Jadi ada event apa di apa namanya di Jepang? Ada Olimpiade. Oke, jadi ada Olimpiade. Jadi ada yang tahu nggak kenapa kalau misalnya kita bikin Olimpiade itu ekonomi satu negara akan naik? Satu bisa ya. Kenapa? Media massa pasti menyorot negara itu dan pasti banyak wisatawan yang datang. Oke. Nah, let's say katakan wisatawan ya. Wisatawan itu katakan 1
1 juta orang pergi ke sana gitu. Tapi setelah Olimpiade selesai kan balik ya. Pastinya kan nggak naik terus ya. Nah, kenapa nih? Apa dengan ada event Olimpiade, ekonomi suatu negara itu diharapkan akan boosting? Oke, ini salah satu ya wisatawan, kita boleh lihat ya. Yang lainnya, ya. Infrastruktur. Jadi kalau misalnya Olimpiade ini diadakan, pastinya satu negara itu menyiapkan sebaik-baiknya infrastruktur yang ada, karena ya tadi mau menyambut tamu dari negara lain. Jadi diharapkan dari situ infrastrukturnya sudah baik, setelah untuk mereka pulang itu masih ada. Oke. Sekarang kalau nggak salah di Bandung ini ada mau bikin ini ya, apa namanya? Gor ya. Nah, itu kalau misalnya tidak untuk mengadakan misalnya gor dan sebagainya kan, kita butuh anggaran gitu ya. Nah, kalau nggak ada acara gimana kita mau menganggarkan ya? Anggaran itu nggak akan diserap ya. Dan kalau misalnya anggaran nggak diserap, makanya Jokowi bilang apa namanya ini, pokoknya kita harus apa namanya bikin program-program kita ini segera diserap nih ya. Kenapa? Karena duitnya pemerintah banyak dan pemerintah bisa aja utang banyak ya, karena dia punya jaminan tanah. Jepang ada kan, pemerintah tuh jaminan banyak punya tanah dia, sehingga dia bisa utang kemana aja. Nah, cuman kalau misalnya dia nggak punya event, buat apa namanya? Dia bagaimana cara mengucurkan dananya nih? Nah, dari situ mulai ekonomi Jepang naik. Nah, terus akhirnya kita lihat ekonomi bubble ya. Nah, di sini sebenarnya ekonomi suatu negara itu bisa naik juga kalau jumlah populasinya mendukung. Jadi di tahun 60-70 ini ada yang namanya baby boom ya. Jadi apa namanya orang-orang ini merasa apa namanya perusahaan sudah mulai banyak, terus jadi gue kalau misalnya lulus kuliah langsung dipekerjakan, gitu. Sehingga begitu lulus kuliah menikah punya anak, gitu. Dulu punya 3-4 orang. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa populasi Jepang makin lama makin naik. Ya kan, tapi yang jadi masalah adalah ketika suatu negara itu mulai nature ya, jadi apa namanya mulai ada apa bioskop ada, terus hiburan ada dan sebagainya, orang mulai malas bikin anak. Nah, jadi apa indikasinya apa sih kalau misalnya banyak orang tua, terus penduduknya sedikit gitu ya. Nah, tahun 2000 ya, ini kita bisa melihat bahwa perbandingan ya, jadi istilahnya orang tua sama yang usia produktif ya. Usia produktif itu antara SMA ya. Iya. Umur 15 sampai 64 ya. Oke. Ini memang sudah akan definitif ya, definitif nih. Ya, ini ada nih apa namanya? Kalau apa namanya tadi bisa lihat kan? Nah, ini nih. Jigo saya karena atau jigo saya mati. Ya. Nah, kita bisa lihat jadi di Jepang juga, di Indonesia sama apa namanya definisi tentang kependudukan demografi itu ya, itu Jingogaku ya, tentang apa demografi sama ya. Kita bisa melihat jadi yang dinamakan usia 15 sampai 16 ini kan 64 ya, ini adalah usia produktif. Dalam bahasa Jepangnya apa ya? Jadi bisa baca nggak? Seisan Tenrei. Jadi populasi umur produktif ya, jadi macamnya dari belakang, macamnya populasi produktif. Nah, kalau misalnya jumlah orang yang produktif banyak, apa yang terjadi? Lapangan kerja, oke, apa namanya? Kita bisa apa ya? Jadi kalau misalnya ada pengusaha bikin pabrik, langsung aja dia bisa nyari ini ya. Yang lain apa? Di Jepang itu kita mengenal adanya jaminan kesehatan nasional Jepang ya. Itu kalau di Jepang itu berapa yang ditanggung negara? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau misalnya kita sakit ya, kita sakit ini kita ditanggung negara berapa persen? 70%. Jadi zaman saya dulu itu ditanggung 90%. Tapi karena dananya udah habis jadi tinggal 70%. Ya. Nah, artinya 30% saya hanya bayar sendiri ya. Nah, saya seumur umur di Jepang nggak pernah saya sakit beratnya kayak gimana pun bayar lebih dari 300.000 rupiah. Tapi begitu saya kesini sakit apa namanya panas ya, dapat obat yang bukan generik langsung kena 1 juta. Nah, itu bedanya karena di Jepang itu ada apa namanya jaminan kesehatan nasional,
di apa namanya Indonesia nggak ada. Nah, yang bayar siapa? Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Anak muda kan, anak muda. Jadi anak muda tapi kalau misalnya dia pengangguran kan nggak bisa bayar ya. Nah itu yang bayar tetap apa namanya dianggarkan di tiap PPN ya. Nah mereka yang bekerja ini aja kan mensupport orang-orang tua ini. Orang-orang tua kan udah sakit ya. Sakitnya di mana? Flu, udara, diabetes, kanker ya. Obatnya gimana? Mahal obatnya. Terus kemudian dia pakai perawat juga mahal, ya. Nah kita bisa melihat makanya pengobatan biaya pengobatannya mahal. Terus kemudian mereka juga butuh istilahnya fasilitas tertentu yang berbeda ya. Jadi kita harus masukkan mereka ke panti jompo dan mereka nggak bisa bekerja. Nah ini harus dikalangi oleh orang-orang yang produktif. Nah tahun 2025 ini belum ya. Jadi rasionya akan turun sepertiganya. Jadi 10 tahun lagi nih, 10 tahun lagi. Jadi adik-adik kira-kira udah mau 30-an sekian ya. Jadi benar-benar sudah apa namanya jadi eksekutif lah ya. Oke. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Jepang ini tahun 2025 perbandingannya yang dari tahun 2021 banding 10, tahun 2025 1 banding 3. Nah implikasinya apa? Ya kurang kerja gitu. Sedangkan Jepang ini kan sudah ada banyak pabrik, pabriknya ada. Tapi gimana mereka mau istilahnya memproduksi barang-barang ini gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Terus kemudian tidak hanya itu saja, orang-orang tua ini bisa punya anak nggak? Nggak bisa punya anak ya. Kecuali ada apa namanya zaman Nabi Ibrahim di gimana ini. Oke, jadi secara umum itu kita nggak bisa ini ya, apa namanya nggak bisa punya anak lagi. Jadi ibu-ibu yang masih muda apa namanya kawin dan banyak punya anak gitu kan. Nah ini kan langsung jadi apa namanya kontroversi Jepang ya, kan bukan mesin gitu kan. Ya. Nah, oke lah. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kalau populasi menurun berarti kan daya serap dalam negeri menurun ya. Jadi akhirnya apa namanya ekonomi Jepang akan turun. Nah, kita lihat ya, kemudian dengan kerusuhan itu apa yang terjadi? Kita bandingkan antara ini Indonesia ya, ini Indonesia, ini gross domestic bruto ya. Apa itu? PDB ya, kita domestic bruto ya. Jadi apa nih? GNP itu apa? GDP itu apa? Jumlah total pendapatan jumlah per kapita ini kan per orang. Jumlah kalau dijumlahkan semuanya gitu ya. Oke. Jadi ini kita mengenal lagi pelajaran ekonomi di SMA ya. Jadi GDP itu adalah apa namanya total nilai tambah yang ada di suatu negara ya. Nah, nilai tambah ini apa? Ada yang pengrajin, kan kita ngasih nilai tambah ya dari apa namanya raw material kita olah jadi punya nilai tambah. Ini kalau di total ini akan jadi GDP. Nah, GDP bisa dilihat dari sisi produksi, bisa dilihat dari sisi konsumsi ya. Ya jadi artinya kita tinggal lihat aja, nah yang mengkonsumsi aja sedikit, nah GDP-nya pasti akan turun. Kalau di sini turun apa yang terjadi? Maka produksi juga produksi akan berkurang, pabrik ditutup. Terus kalau di Indonesia ini, kebetulan perusahaan kami ada MOU dengan Setiami ya. Nah itu Profesor Wahyudin yang di sana mengatakan bahwa saya sebagai asesor mas, itu tiap bulan itu menutup sekitar 35 universitas di Indonesia yang tidak terakreditasi. Artinya di Indonesia ini banyak orang yang ingin bikin universitas, tapi kalau Jepang enggak. Kalau Jepang ini banyak orang yang ingin nutup universitas. Makanya kan istilahnya ada beasiswa Rikyo, ada beasiswa Tentri, ada beasiswa mana. Itu apa? Karena mereka nggak ada ini lagi, masa udah nggak ada lagi. Sehingga ada satu universitas di Jepang itu yang mahasiswanya hanya orang China. Kan sana lebih enak ya orang Cina ya. Kenapa mereka bisa haji ya? Nah, iya. Orang China itu luar biasa. Jadi apa namanya? Mereka kuliah jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 6-nya bekerja di McDonald sampai jam 1. Nah, terus kemudian dia tidur sebentar, kerjain PR, ke sekolah lagi. Nah, jadi nggak ada biasanya mereka masih struggle juga seperti itu gitu. Makanya luar biasa. Oke.
kembali lagi ke topik kita ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ekonomi Jepang ini makin lama makin sering di Jepang sendiri. Nah, makanya pemerintah Jepang kan dia tahu dia datang dari Jepang, dari pemerintah Jepang nih ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, dia harus membuat regulasi supaya orang asing datang ke Jepang itu lebih mudah. Ya, sekarang nggak bisa. Jadi banyak yang dengar Jishusei, Jishusei, kayak Jishusei, ya kan? Nah, itu ada sekitar dari Indonesia sendiri yang legal itu 8.000, yang ilegal saya nggak tahu. Ya. Nah, itu yang legal 8.000 orang nih, tapi mereka hanya 3 tahun di sana, karena memang baru, mereka harus dipulangin. Ya. Nah, tapi nggak bisa kayak gitu lagi karena ada satu pabrik ya, saya pernah mengadakan riset di Jepang, itu yang setengah dari karyawan orang Indonesia. Jadi ada 100 orang, 50 orang itu orang Indonesia, dan orang Indonesia ini kerja sendiri. Semua lini produksinya gitu. Jadi nggak ada Jepang-Jepangnya, ngomongnya pakai baju lah. Jadi apa pabriknya ya. Oke, nah dari situ kemudian kita lihat nih GDP yang kita tadi lihat bahwa GDP adalah total added value, total nilai tambah yang ada di negara itu kan ya. Nah ini terlihat nih, jadi dari Indonesia tahun 2000 itu kan kira-kira berapa triliun nih? Apa namanya GDP kita hanya sekitar 1.000 triliun ya. Itu total kita nih, kita punya minyak, punya apa semua itu cuma 1.000 triliun ya. Nah, tapi akhirnya kita lihat kan growing sekali kan, berapa kali coba dari tahun 2000 sampai 2016 nih? 14 kali. Ya. Jadi hampir oke lah. Jadi kalau di sini 100 kan kita bisa sampai apa namanya 14 kali. Artinya kalau kita hanya punya dulunya apa ya namanya? Punya Avanza ya, sekarang bisa punya 2 Alfa. Nah, itulah yang kita lihat, makanya kenapa orang Jepang, perusahaan Jepang itu mereka sangat ingin di Indonesia. Nah, jadi pertumbuhan GDP Jepang menurun signifikan. Ini pertumbuhannya ya, bahkan pernah minus. Pertumbuhan GDP kita berapa? Pertumbuhan ekonomi kita berapa? Per tahunnya. Nah, sekitar 7 atau 6%. Ya, 7,6%. Makanya bunga bank kita berapa? Bunga bank kita 6%, ya kan? Jadi kan apa namanya pemerintah tuh melihatnya dari situ, ya. Oke. Nah, dari situ kita akan lihat bahwa apa namanya kita bisa melihat ya. Jadi kesimpulan dari penduduk yang tidak menentukan yang problematikanya adalah jadi jumlah penduduk yang akan menurun itu membuat pasar menyusut, sehingga mereka terpaksa harus mencari pasar ke luar negeri. Di mana? Di Indonesia, di Filipina, ya, di Malaysia udah mulai major, mereka nanti ke Filipina atau ke Myanmar sekarang. Jadi Myanmar, Kamboja, Vietnam. Jadi saingan kita itu mana? Saingan kita di ASEAN. Kenapa Filipina? Ya, saya itu banyak sekali. Jadi Filipina orang semua hampir semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi semua apa call center dari Amerika, Jepang itu dilarikan semua ke Filipina. Ya. Terus mana lagi? Thailand. Ya. Thailand itu benar-benar harga murah. Ya. Terus kemudian ke Vietnam juga labor murah. Nah sekarang UMR kita berapa di Jakarta? 2,7 ya. Sekarang ada yang bilang 3 juta ya. Nah, itu enak bagi pekerja ya. Tapi bagi pengusaha ini bingung nih, gimana nih gitu kan. Nah, iya. Nah, sedangkan di Vietnam masih murah. Nah, sekarang kalau misalnya kamu di Indonesia gaji 3 juta, kalau misalnya di Vietnam gaji cuma 1 juta, pilih mana pengusaha? Ya, jadi pilih yang lebih kompetitif ya. Nah, oke. Tapi itu apa namanya masalah ekspansi itu tidak hanya sekedar apa namanya gaji pegawai saja ya, tapi juga ekspektasi apa namanya pasar juga. Sehingga banyak perusahaan Jepang yang ke Indonesia. Nah ini ya dari tahun 2012 jumlah perusahaan Jepang yang ada di Indonesia adalah menurut BKPM ya. BKPM singkatan apa ya? Badan Koordinasi Pengusaha Muda. Apa? Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya, penanaman modal. Jadi semua
PMA. Nah, singkatan PMA ada yang tahu nggak? PMA. Penanaman modal asing. Modal asing ya. Jadi perusahaan asing itu kita bilangnya PMA ya. Jadi PMA. Nah, jadi perusahaan PMA itu harus selalu lewat BKPM ya. Nah, menurut BKPM itu tahun 2012 jumlah perusahaan Jepang adalah 200 sekian ya. Saya nggak ada di sini. Oke. Ini 1200 sekian. Tahun 2014 itu jadi 1700. Jadi dalam waktu 2 tahun itu ada 500 perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia. Mereka butuh orang. Misalnya Shacho-nya datang ke sini, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Butuh apa? Butuh sekretaris kan? Sekretaris yang bisa bahasa Jepang juga, gitu ya. Ini opportunity di sini. Oke. Terus tenaga kerja berkurang, tenaga kerja di Jepang berkurang. Makanya sekarang banyak sekali mereka yang sudah pensiun di-hire lagi perusahaan-perusahaan itu, gitu. Nah, tapi gajinya sedikit ya, karena mereka senioritas. Jadi begitu mereka udah sampai usia 60, gajinya udah maksimal. Begitu pensiun nanti gajinya ya sama seperti ini ya, fresh graduate, ya sama. Tenaga kerja asing bertambah, makanya harus ditambah dan tenaga kerja asing. Makanya siap-siap aja nih, kapan-kapan bisa kerja di Jepang. Yang sih beban kesejahteraan penduduk naik, sehingga pajak naik. Nah, terpaksa mereka harus naikin pajak. Jadi kira-kira pada saat perusahaan kami didirikan itu VAT ya, jadi value added tax ya. Jadi pajak konsumsi itu ada sekitar 5%. Jadi setahun lalu itu pajak VAT yang Jepang itu pajak konsumsinya menjadi 8%. Jadi memang sekarang agak susah kerja di Jepang. Nah, kesempatan bagi Indonesia. Oke. Kesempatan bagi Indonesia apa? Jadi kita lihat ya, jadi saya ulang lagi tadi bahwa tahun 1970 ini banyak orang yang bisa mensupport si orang tua. Nah, tapi tahun 2010 udah mulai sedikit ya, sehingga orang ini harus diisi, kekosongan ini harus diisi. Nah, siapa? Apaan pekerjaan bagi orang asing di Jepang? Ini adalah opportunity-nya adalah karena angka fertilitas penduduk Jepang kan kecil ya tadi. Jadi mereka punya kesibukan macam-macam. Terus juga kemudian kalau di Indonesia misalnya punya anak kita titipkan ya ke ibu, bapak, ya masih bisa. Di Jepang susah seperti itu. Sehingga kalau misalnya dua-duanya kerja punya karir, kalau misalnya punya anak ya harus ada yang berkorban. Gitu ya. Dan ketika ini satu jeleknya perusahaan Jepang juga, ketika cuti hamil misalnya, atau kemudian cuti untuk membesarkan anak, itu akan susah lagi bagi dia untuk diterima di perusahaan yang sama. Nah, ini ya jadi kendala juga. Makanya para wanita Jepang itu kadang-kadang mereka sering memilih untuk tidak hamil, ya. Sampai dia misalnya sudah puas dengan dia punya karir. Selanjutnya, lapangan pekerjaan di perusahaan Jepang di Indonesia naik, ya, tumbuh ya. Nah, tadi yang saya kerjakan. Terus kesempatan berbisnis dengan perusahaan Jepang semakin tinggi. Karena tadi tidak semua perusahaan Jepang ini dia harus hire, tapi dia juga mungkin perlu vendor ya. Vendor misalnya dia perusahaan misalnya dia mau bikin gedung bertingkat ya. Nah, dia kan butuh besi, dia butuh apa? Kan dia harus berhubungan dengan vendor-vendor dari lokal. Nah, pada saat itu kita kalau misalnya tahu tentang bagaimana mindset mereka, lebih mudah untuk menggolkan proposal-proposal kita. Oke. Ini kita belajar di kuliah ya. Jadi istilahnya kita belajar tentang apa misalnya ekonomi Jepang. Terus kemudian kita belajar tentang Wakamono no Bunka misalnya kan. Kita belajar tentang reiksi, historical gitu kan. Nah, buat apa gitu ya? Bisa ada ya. Itu make sense juga ya. Tapi yang paling make sense adalah kan kita akan dibayar bagaimana our enemy ini bagaimana nih? Jadi musuh kita kayak gimana nih? Nah, makanya kita perlu tahu. Nah, apakah corporate culture? Jadi kita perlu membedakan antara kata culture ini sendiri dengan corporate culture. Nah, kenapa sih nggak misalnya domestic culture atau misalnya Heian Jidai? Jadi zaman Heian atau zaman Edo gitu kan? Tapi semua zaman punya culture-nya masing-masing. Oke. Nah,
Tapi kita lebih lihat itu di suatu tempat ya, namanya corporate ya, perusahaan. Karena kita nanti akan di-hire di sana. Karena kita akan bekerja sama dengan corporate itu. Jadi kalau perusahaan saya berposisi sebagai partner mereka. Nah, oke, saya akan cerita nih. Telepon nih misalnya. Nah, perusahaan kami ini ada orang Indonesia, ada orang Jepang ya. Itu pernah suatu saat ada telepon berbunyi. Nah, kemudian staf di Indonesia nggak angkat karena telepon itu tepat berada di posisi bukan dia. Jadi masing-masing orang kan punya telepon sendiri. Di sebelahnya ini bunyi gitu ya. Nah, ini kalau ada yang sekarang gimana? Telepon itu akan diangkat atau jadi bukan di desk-nya dia gitu? Angkat? Enggak, siapa yang enggak? Alasannya apa? Job desk-nya masing-masing ya? Gak nyambung? Gak nyambung ya? Oke. Nah sekarang yang ngangkat sih ya? Oke. Dara ini nanti aja. Oke. Yang bukan Jepang, ini jurusan ya. Angkat aja, soalnya kan orangnya tidak ada. Kalau keperluan dia bilang aja orangnya lagi keluar. Jadi kita berpikir memikirkan teman kita gitu ya. Oke. Terus alasannya tadi? Iya. Iya, kalau misalnya masih untuk urusan sama-sama bisnis, ya angkat aja kan masih sama-sama satu kantor. Sama-sama satu kantor gitu, jadi jual korsa gitu ya. Ini bedanya perusahaan Amerika sama perusahaan Jepang. Ya. Nah, itu nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada yang salah kan? Kita kan melakukan untuk yang kita anggap baik kan, gitu kan? Jadi saya ngangkat juga baik, saya ngangkat juga baik kan ada alasannya gitu kan? Nah, yang mana nih, gitu kan? Nah, oke, kalau dalam budaya Jepang, nanti saya akan cerita nih. Jadi ada ya kesetaraan, jadi istilahnya ada base elemen dia nyala, dia akan ambil. Dia nggak akan bilang yang dia tidak akan istilahnya dia tidak akan saya siapa-siapa gitu ya. Jadi dia kan pertama akan bilang, saya Mister ini nggak ada. Tapi adakah pesan yang bisa disampaikan ke dia? Nah, nomor telepon Anda berapa gitu? Atau dia dikasih telepon master, ya? Jadi itu bisa seperti itu. Nah, ini Japanese life. Nah, kalau yang tadi Bapak ini belajar bahasa Jepang tapi American life. Oke. Nah, di situ itu yang detail aja kayak gitu kan. Jadi misalnya gini, saya nggak ngangkat, ini bosnya udah marah banget, tapi orang Jepang nggak akan pernah ngomong. Jadi Jepang itu juga dia nggak akan frontal juga. Ini oke, nanti ada yang lain gitu ya. Nah, oke. Ini salah satunya ya, dari yang kecil. Corporate culture. Gajian misalnya. Jadi kalau misalnya Anda akan lebih suka digaji berdasarkan performance Anda atau digaji berdasarkan berapa lama Anda di perusahaan itu? Performance. Nah, ini jujur aja dulu ya, kita nggak akan, saya bukan mata-mata perusahaan Jepang. Ya, yang performance siapa? Gue pokoknya kan gue udah jualan banyak gitu kan, performance ya. Oke. Yang mau digaji berdasarkan senioritas atau misalnya posisi dia? Nggak ada. Nah, saya jadi ini ya, ada yang mau ini nggak? Ada yang mau masuk ke BUMN nggak? Ada yang mau masuk ke jadi pegawai negeri siapa? Yang mau jadi pegawai negeri? Nggak ada yang mau jadi pegawai negeri ya? Cuma yang mau bekerja di perusahaan swasta ya? Oke. Nah, sebenarnya ini ya, budaya korporat Jepang ini kan sangat birokratis ya. Nah, sebenarnya kita bisa melihat budaya birokratis itu ada di birokrasi kita. Jadi kalau kita jadi pegawai negeri ya, itu kita mau kerja kayak gimana pun aja, gaji tetap kecuali Anda ikut rapat terus-terusan ya. Nah itu kan nanti ada ini ya, SPJ gitu ya, perjalanan macam-macam lah gitu ya. Nah itu lainnya, tapi kebanyakan memang tidak berdasarkan performance kita. Nah gimana Jepang? Jepang itu berdasarkan dia punya posisi di sana. Iya. Jadi dia tidak akan base-nya memang ada. Jadi karena kan sekarang udah mulai banyak mulai Americanized itu udah mulai masuk ya. Tapi tetap base-nya seperti itu. Jadi Anda diharapkan berada di satu perusahaan itu 3 tahun terus. 3
3 tahun ya, at least 3 tahun. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya Anda jadi, anggap ya, Anda jadi pengusaha nih, melihat CV-nya orang akan bekerja di perusahaan Anda nih. Anda lebih suka orang ini punya pengalaman di berbagai macam perusahaan, atau dia hanya satu perusahaan aja? Oke, yang suka orang punya pengalaman di banyak perusahaan, siapa? Anggap Anda pengusaha ya, pengusaha nih. Nah, siapa yang ingin karyawannya itu punya pengalaman banyak di banyak perusahaan? Kenapa? Banyak ketemu orang-orang berbeda dari berbagai perusahaan. Jadi kemampuan salesnya mungkin ini ya. Oke. Siapa networking juga ada gitu ya. Oke. Nah, tadi yang nggak ngangkat tangan mungkin salah satu seorang siapa nih? Mbak. Iya. Saya. Angkat ya. Oh iya. Pilih yang mana tadi? Pilih yang mana? Yang satu perusahaan aja. Satu perusahaan aja. Kenapa itu? Karena kelihatannya kalau misalnya dia selalu pindah-pindah gitu, dia nggak berkomitmen lumayan lama sama perusahaan yang sebelumnya dia kerja. Gimana mau komitmen sama yang mau dia ituin, masukin baru? Oke. Jadi masalah komitmen ya, loyalitas gitu ya. Oke. Jadi kita setuju di sini. Artinya di sisi pindah-pindah kerja ini adik-adik sekalian sangat Japanese sekali ya. Ya, tapi yang Americanized ada juga sih. Oke, jadi Jepang ini gini ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kecil Jepang ini punya istilahnya teknologi, Gijutsu. Mereka bilang Gijutsu, teknologi. Teknologi itu jangan dikira kayak Toyota, kayak Mitsubishi dan sebagainya gitu ya. Enggak. Jadi itu banyak yang istilahnya pengrajin ya. Jadi pengrajin itu adalah craftsmanship, craftsmanship tukang ya. Ini adalah dasar dari engineering ya. Nah, dari situ orang gimana bisa ngerasain ketika orang mulai ini ya Anda tahu nggak kalau misalnya pesawat Boeing itu bubutnya tuh nggak pakai mesin, pakai orang gitu. Nah, jadi orang bisa ngerasain feelingnya, ini kayaknya ada benjolan gitu kan. Nah, itu kayak gitu di Jepang ya. Nah, Anda gimana bisa ngerasain benjolan yang cuman berapa mikron nih kan? Kalau cuma kerja cuma setahun sebulan gitu kan. Nah, oleh karena itu di Jepang logiknya seperti itu. Nah, tapi gini, saya nggak mengatakan ini salah ya. Karena itu juga bisa kita berpikir sebagai makanya kita lihat dari perspektif mana kita lihat. Nah, kalau kita memang mau bekerja di perusahaan Jepang, itu tadi misalnya nanti kan ada juga yang akan di hire sebagai HRD misalnya. Nah, melihatnya kayak gimana? Bosnya suka yang mana? Bosnya orang Jepang tuh pasti suka yang dia berada di satu perusahaan. Mungkin boleh banyak ya, kalau misalnya dia udah tua, cuma satu aja kan aneh juga ya. Dia udah usia 40, cuma satu perusahaan doang kan. Nah, tapi kalau gue ini lihat aja. Aneh. Artinya apa? Di atas batu 3 tahun ya. Nah, artinya untuk buat batunya itu hangat ya. 3 tahun nih, gitu ya. Jadi untuk menghangatkan teknologi Anda, kemampuan Anda itu perlu 3 tahun. Ya, ini makanya 3 tahun ini sangat-sangat penting ya. Jadi kalau memang misalnya ada yang ingin membuat suatu karir di perusahaan Jepang, jangan cuma sebulan, setahun enggak, 3 tahun dulu. Ini satu bilang nanti yang tadi ya. Itu yang ketiga, ada yang bisa baca nih? Boboku, Dataku, Soda, Dempste, disingkat jadi ya. Horenso. Siapa pernah dengar Horenso? Horenso bayam ya, bayam. Pernah dengar nggak Horenso? Nah, Horenso ini dalam perusahaan Jepang sangat penting ya. Ini oke lah. Dalam bahasa Jepangnya Kokoku dan Daku Soda ini artinya pelaporan, menghubungi dan konsultasi. Ya. Nah, kita bisa lihat. Jadi artinya kalau di kita ya, misalnya ini saya pernah nanya nih ya. Jadi kita pernah bikin riset kepada para perawat yang ada di Jepang ya. Nah, waktu itu gini, Mbak, kalau nih misalnya Anda punya pasiennya tiba-tiba ini kejang-kejang, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira gimana jawaban orang Indonesia? Bantu ya? Siapa yang mau bantu nih? Bantu. Nah, yang nggak angkat tangan nih mau gimana? Kenapa? Panggil yang lebih ahli.
Nah, ini udah kencang-kencang gitu. Oke, udah kencang-kencang nih kalau udah apa namanya gimana? Oke. Nah, oke. Jadi ini kalau jawaban Jepang ya, yang tepat adalah pertama menghubungi dokternya. Nggak peduli dia mau mati. Yang jelas apa hubungi dulu dokternya. Ini adalah kelimpahan wewenang. Ya memang ya ini kita nggak bisa bilang apa namanya hati nurani kita di mana ini ya. Ya. Karena itu ya apa namanya mereka juga bekerja berdasarkan itu apa namanya manual mereka gitu. Nah, itu nggak salah juga. Gitu. Ada juga yang memang misalnya, oh ini harus saya lakukan. Nah orang Indonesia akan langsung ditangani bagus sih biasanya. Jadi karena pertolongan kan cepat ya. Jadi apa namanya kemungkinan si pasien ini akan meninggal apa namanya berkurang gitu. Tapi nanti dia akan dimarahin dan apa namanya the worst case dia dipecat. Nah oke lah ini kita apa namanya sedikit yang sudah advance ya. Nah makanya nanti dalam perusahaan Jepang juga ini apa dia Korenso bayam ya, bayam itu pokokku dan aku soda ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah masalah organisasi. Itu masalah ringgi ya. Jadi misalnya gini, tadi misalnya perawat tadi ya, perawat. Nah, pasien ditangani jangan-jangan, ya kan? Nah, tapi apa namanya? Kalau di Indonesia kan dia langsung kerja sendiri. Lagi pula kalau di Indonesia dikit-dikit aja kejang dikit telepon dokternya, kejang dikit telepon dokternya kan? Lu kan udah bergaji kan? Buat apa lu melihat kayak gitu kan? Nah, ini kan kalau di Jepang, di Indonesia malah dimarahin ya. Tapi kalau di Jepang nggak kayak gitu, ya. Nah, di situ makanya dalam perusahaan Jepang satu posisi itu mengandung wewenang dan mengandung tanggung jawab. Ini dalam posisi apa namanya Indonesia ya, sorry ya, dalam Indonesia itu satu posisi mengandung dia punya tanggung jawab juga punya wewenang. Kalau Jepang nggak, tanggung jawabnya ada, wewenangnya di atasan terus. Dia punya tanggung jawab nih, makanya dia nggak bisa mutusin. Nah ini yang terjadi kenapa? Apa namanya perusahaan Jepang itu lama banget. Udah kan apa mindset tuh? Oke, lo seneng kan? Nggak dibalas-balas. Ya, ini terjadi. Nah udah gitu kan kita udah malas kan, ilfil kita. Ya, ilfil kan. Nah ini yang terjadi kenapa banyak perusahaan Jepang gagal di luar negeri kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi kita bantu nih perusahaan Jepang untuk kita kasih tahu supaya mereka bisa cepat. Nah sebaliknya kan kita apa namanya buat adik-adik sekalian. Jepang kayak gitu emang dia nggak bisa cepat karena memang ada satu sistem seperti itu. Oke, kita lihat ini kesimpulannya. Wah saya udah mulai hampir 50 menit jalan. Oke, di sini bagaimana kan Japanese corporate culture itu? Ya, nah pertama kebersamaan, kesejahteraan. Ini ada yang bisa baca nggak? Oke, tulis. Jadi ada yang tahu artinya apa? Jadi pilih dari itu apa? Ya saya nggak bisa baca Arab ya, artinya kan pendapatan dari dalilnya ada kan, saya dalilnya bahasa Jepang semua. Apa namanya jangan sampai kita nunjukin bahwa kita itu eksis gitu loh. Iya. Kolektif. Ini budaya Jepang. Makanya banyak sekali apa namanya pelajar asing di Jepang itu, dia begitu masuk perusahaan Jepang nggak tahan, dia pengen eksis. Job desk gue ini gue pengen apa namanya accomplish gitu kan. Nah tapi nggak bisa dalam apa namanya Jepang ini adalah bersama kesejahteraan. Memang apa namanya perusahaan kami ini sering apa namanya kalau bikin konsultasi sebaliknya ya kita apa namanya kasih istilahnya advice kayak apa namanya HRD mereka supaya jangan ini dong gitu kan, karena mindsetnya orang asing kalau memang Anda ingin ambil orang asing yang berkualitas ya ini harus dihilangin gitu kan. Nah tapi nggak semudah itu menghilangkan budaya ya. Kita misalnya apa? Anjing suruh makan rumput yang nggak bisa kan? Karena budaya itu makan apa? Daging, ya kan? Nah sebenarnya itu, makanya kita nggak bisa mengubah budaya itu dalam waktu yang apa namanya? Karena budaya itu dibentuknya 1000 tahun, ya, lama sekali ya. Nah oleh karena itu, mendingan kita belajar, tahu aja, walaupun kita nggak apa namanya, nggak sehati sama dia nggak apa-apa, nggak klik nggak apa-apa. Yang penting luarnya oke lah, oke bos. Gitu ya. Jadi ada dua ya, Jepang itu ada istilahnya Kone Katemae, pernah dengar? Nah, itu yang keluar orang Jawa pintar, orang Sunda juga pintar biasanya, ya kan? Tapi orang Batak susah. Ada orang Batak? Ya. Kalau misalnya orang Jawa kan apa namanya apa yang diungkapkan itu kan kadang-kadang berbeda, ya. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya adalah Ringgi System. Ringgi System adalah tadi Ringgi itu sistem pengambilan keputusan bottom up, top down. Nah, kenapa? Karena masing-masing posisi itu dia punya tanggung jawab, tapi tidak punya kewenangan. Bos Anda itu nanti shacho-nya itu nggak punya kewenangan di Jepang itu. Perusahaan semakin besar perusahaan nggak punya kewenangan. Ya, dia nanti akan dirotasi kemana lagi gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sana. Makanya kadang-kadang gini, wah, udah ketemu shacho-nya pasti deal gitu kan. Kita kan pengen apa namanya? Kita juga kontribusi pada perusahaan juga kan. Jadi kita pengen cepat. Nah, enggak. Karena shacho juga harus lapor lagi ke apa namanya shacho yang di atas lagi gitu. Ya, karena mereka semua ini apa namanya? Mereka semua itu adalah pegawai. Jadi ada yang bilang Sarariman Shacho. Sarariman Shacho itu adalah ya dia CEO tapi dibekerjakan. Jadi bukan owner, kecuali dia owner ya. Bisa. Oke. Tanggung jawab dan kewenangan dipecah sehingga untuk mengambil keputusan harus diketahui yang sama, berjamaah. Jadi misalnya gini, kadang-kadang di suatu apa namanya divisi nih ya, kita ada apa namanya kepala divisi, subdivisi dan sebagainya ya. Nah, kemudian Anda masuk nih. Nah, ini ada saya mau bikin suatu proposal kayak gini gitu kan. Itu nanti capnya banyak. Muter nih. Muter ke apa namanya K-seksi, apa namanya wakil K-seksi, seksi, naik lagi ke wakil subdivisi, apa namanya kepala subdivisi, itu terus sampai ke atas. Nah, inilah yang terjadi sehingga lama. Oke, Ringgi System ini. Selanjutnya tadi Forenso ini bayar ya. Sistem laporan antisipatif, saudara-saudara harus dilaporkan diskusi sebelum eksekusi. Oke, ya hampir bicara 5 menit ya. Oke, sekarang kita coba diskusi ya. Oke, saya punya study case nih. Oke, Anda diberi tugas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan restoran oleh atasan Anda. Atasan Anda-nya Ranipan. Jadi dia pengen bikin ramen. Nah, Anda juga diberikan kewenangan untuk menggunakan dana, bukan dana ya, bukan dana kuntor ya, tapi uang ya. 2 hari pertama sangat lancar. Namun pada hari ketiga ada tukang yang sakit padahal Anda harus menyelesaikan pekerjaan itu pada hari keempat. Ya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang mana nih? Ini saya baca dulu ya. A. Mencari tukang baru dengan segera melalui job DB dengan uang yang dipercayakan. B. Menghubungi pihak kantor ada masalah di lapangan. C. Menghubungi vendor lain dan mengganti vendor sekarang dengan dana yang masih bisa. D. Pulang dan tidur supaya tidak stres. Yang A ya Pak? Yang A nggak ada ya? Oke, kamu udah tahu ya. Yang B? Oke, udah mulai pintar nih sekarang nih. Yang C? Yang D? Jawaban udah jelas nih jawabannya B ya, B. Nanti itu ya apa namanya? Ini juga nggak apa-apa gimana? Memang nanti ini ya. Jadi ada yang namanya kone, ada yang namanya katemai ya. Katemainya adalah yang di luarnya gitu. Ya, jadi yang apa namanya di luar, dalamnya itu nanti beda. Jadi walaupun ada gerundel kayak gimana dan sebagainya, nah itu tetap Anda harus luar-luar itu harus panis. Nah, studi case yang kedua, ya. Anda dipercaya oleh partner Anda untuk melaksanakan sebuah proyek. Anda mengerjakan proyek itu dengan seksama dan Anda berhasil menyelesaikan dengan baik. Teman-teman Anda juga menguji Anda atas berdasarkan itu. Artinya itu benar-benar wow, great. Ya. Namun pada saat ditinjau fakta bisnis Anda, ternyata bagi mereka apa yang Anda katakan itu berkualitas Indonesia banget dan tidak memenuhi standar Jepang. Partner Anda kecewa sekali. Nah, Anda apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan keadaan di lapangan semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. B. Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. C. Minta maaf dan menjelaskan kondisi di lapangan. D. Membela diri karena tidak ada yang salah. Oke. Yang A. A ya. Oke, satu ya. Yang B. Ada 4 ya. Oke, yang C hampir semua. Yang D juga sekarang ini. Oke. Tanya yang A. Yang tadi lah. Kalau udah dikerjain secara mungkin kalau itu pasti lebih setuju juga kan dari atmasnya gitu.
Ya kalau sudah gitu deh. Kalau masih di pojok-pojokin lagi gitu ya. Kalau masih dipertanyakan lagi kalau memang tadi udah dari atas sudah disetujui gitu. Oke, itu jawaban A ini sebenarnya sama dengan jawaban D. Bagi orang Jepang ya, bagi orang Jepang. Nah, makanya kita ada dua nih, selalu apa namanya, ada di luar, ada tatemae, ada one ya. Nah, oke, tadi yang B siapa? Oke, ini nanti dulu. Nah, kenapa B? Karena menurut saya memang standar setiap orang kan beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya standarnya nggak memenuhi, itu kan juga merupakan suatu pembelajaran bagi kita. Jadi mungkin memang dari situ kita bisa lebih meningkatkan level kita lagi. Oke, Kaizen ya. Oke, Kaizen. Nah, gimana? Ya. Kenapa B? Tetapnya harus manis. Oke, ini udah mulai klik ya. Oke, ya. Nah, sekarang yang grup C ini di sini kayaknya grup yang C. Siapa nih wakilnya aja? Ya, Mbak, gimana? Tadi kan pilih C ya. Kenapa ya? Pertama tolak dulu, soalnya berarti kan bagi orang Jepang kita ngelakuin kesalahan kan, jadi merendah dulu istilahnya. Terus kemudian menjelaskan kondisi di lapangan, bagaimana biar partner kita tuh mengerti, memberi pengertian gitu loh partner supaya ya emang kayak gitu lah, maksudnya biar berterima gitu. Nanti dia terima. Oke. Jadi sebenarnya kalau C itu minta maaf lalu ngeles. Jadi jawaban C itu adalah B plus A atau B plus D gitu kan. Nah, oke. Jadi kira-kira ngerti ya apa namanya ininya pilihnya kayak gimana gitu. Jadi makanya dalam bahasa sumimasen, shirakarimasen. Banyak ya. Oke. Terus sikap kita gimana cara kita menyampaikan itu? Kalau misalnya kita di bis disenggol itu bilang gimana? Shimasen, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita apa? Mecahin apa misalnya keramiknya bos, kita bilang gimana? Ngomongnya kayak gimana gitu ngomongnya? Nah, walaupun apa namanya boleh sih. Nah, tapi apa namanya kita ajak dia apa namanya minum ya, jadi tuh gitu ya. Sampai dia mabuk, lupa kan, udah seneng kan, besoknya lagi kita udah biasa lagi gitu ya. Ya, nah itu cara kita untuk apa namanya ke Jepang. Jadi misalnya kita bikin restoran nih, pasti ada banyak sekali. Kita kan bikin holi ya untuk restoran Jepang ya. Ada yang apa namanya terlambat sehari lah. Terus kemudian kok ini nggak sesuai dengan plot sih gitu kan, nggak sesuai dengan desain sih gitu kan. Saya nggak akan ngeles, sih mas saya deh, cetok nemu di sekarang. Ya, jadi kita nggak akan apa namanya membela diri gitu. Ya. Nah, ini yang apa namanya cara kita nih. Nah, kita tahu atau nggak tahu itu apa namanya bagaimana cara kita hidup di perusahaan Jepang itu beda sama sekali. Itulah kembali lagi saya ini ya, jadi sorry belum materi itu deh mas. Jadi kita kesimpulan dulu. Jadi kenapa sih kita mesti belajar apa namanya corporate culture ya? Nah ini nggak diajarkan di sekolah karena ya apa namanya kalau seperti kami kan memang tiap hari saya harus minta maaf, bukan saya nggak ada yang nggak minta maaf. Jadi ada bisa itu nih kalau misalnya counter berapa kali saya apa bilang bukan saya kepada orang Jepang. Ya. Nah dari situ dengan kita mengetahui corporate culture ini, saya nggak minta Anda untuk istilahnya, Anda bukan orang Jepang, Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia juga ya. Nah, punya feelingnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Nah, cuman dalam bahasa itu memang ada istilahnya pone tatemae. Nah, yang tatemae-nya aja pertama kita apa namanya, oh orang Jepang ini kayak ini ya suka, kayak ini ya suka. Nah, terus kita juga apa namanya nggak sekedar manner ya, tata krama itu adalah hasil. Tapi ini adalah filosofinya gitu. Anda tahu filosofinya seperti ini, nanti Anda pikirkan lagi nih, bos Anda ngomongnya seperti dan sebagainya, Anda kan bisa istilahnya apa ya, wakai lah, wakai itu artinya bisa rujuk kembali ya dengan apa namanya perusahaan Jepang. Oke, sampai di sini kira-kira mungkin waktunya udah sangat masih diizinkan ya? Oh, oke, gimana? Ada pertanyaan mungkin? Oh iya, silakan. Nah, saya yang bisa. Iya, yang bisa. Ya, pertama mau minta tips and triknya itu gimana kerja sama kan bosnya orang Jepang kan, terus apa namanya lingkungannya juga orang sekitarnya juga beda budaya gitu orang Jepang, terus kayak gitu tips and triknya gimana supaya bisa
Iya, sudah bisa dengan Jadi satu interaksi dengan mereka gitu ya. Terus yang kedua misalkan kita masuk ke perusahaan itu tuh karena bahasa Jepang nih. Iya. Tapi sebenarnya misalkan bagian kita di perusahaan itu sebagai misalkan marketing atau bisnis dan segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya kita masuk situ tuh karena kita bisa bahasa Jepang gitu. Tapi bagian kita marketing, nah itu gimana untuk bisa mencapai taraf marketing itu secara kita misalkan anak bahasa Jepang gitu, nggak pernah belajar marketing segala macam. Gimana? Oke. Dua ya. Jadi bagaimana cara interaksi tadi ya. Nah, pertama kita lihat karena kita tidak perlu belajar bagaimana membuka ya. Jadi kita nggak perlu belajar culture of pop culture, nggak perlu belajar ya. Nah, kita belajarnya cukup corporate culture. Nah, ini aja. Nanti istilahnya bagaimana kita istilahnya. Jadi mungkin bisa dipisah pertanyaannya. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang Jepang dengan menjalin hubungan dengan rekan kerja, rekan kerja ya. Nah, kalau memang itu yang kita rekan kerja adalah ya ini kita apa namanya tiga ini ya harus kita ini. Jadi selalu jadi apa namanya lapor dulu lah gitu ya. Jadi walaupun kita minta approval ya, selalu minta approval aja. Jadi memang kita kok gue kok kayak nggak dihargai ya gitu kan, kok kreativitas gue tuh kayak gimana. Tapi yang jelas apapun itu approval dulu gitu. Nah, memang kita harus kreatif ya, kreatif itu disimpan nih, disimpan sambil minta apa terus kemudian juga yang selanjutnya adalah ya apa namanya kita selalu usahakan sama-sama, misalnya ada Hanami ya, sama-sama nonton ini kan, itu kan semua sama-sama ya. Nah, misalnya kita adakan istilahnya apa ya, yang semua apa namanya orang-orang Jepang itu bisa istilahnya mengerjakan sesuatu dari kita. Kalau di Indonesia misalnya nonton bioskop bareng atau apa gitu ya. Nah, kalau cuma bisa Hanami, bisa makan, apa aja, apa namanya? Ya, jadi bikin suatu apa namanya activity ya, sehingga apa namanya bisa sama-sama. Jadi kalau kita punya pengalaman yang sama ya, apa namanya activity yang sama, dia juga akan ngerti kita karena dia bukan manusia kan, dia bukan robot gitu. Oh, orang Indonesia gini ya, gitu kan. Dia juga mulai tahu kita. Nah, kita juga mulai tahu mereka gitu. Tapi kan nggak ada yang ngasih tahu kayak gini, ya. Nah, jadi dengan kita udah punya senjata kayak gini, kita udah mulai tahu Jepang yang gimana. Jepang itu nanti akan lebih mudah untuk apa namanya mengerti kita gitu. Karena kita menghargai dia lebih dulu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda sekalian belajar sastra Jepang, tapi nanti di hire-nya di bidang marketing ya. Saya jurusan fisika loh. Iya, saya juga jurusan fisika. Saya apa namanya di sekolah cuma tahunya eksperimen doang. Tapi mendirikan perusahaan malah macam-macam ya. Nah, artinya apa? Selama itu apa namanya dibikin manusia kan artinya itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, artinya enaknya kerja dengan Jepang itu bedanya dengan kita ya. Kalau di kita, Mas, Anda apa S1 atau S2 gitu kan? Tanya dulu. Anda apa? Jurusan Anda apa? Tanya. Jepang kan nanya, lu bisa nggak? Lu mau nggak gitu? Mau ngerjain nggak gitu? Nah, sebenarnya Jepang itu lebih, tadi saya bilang bottom up ya. Jadi kerjain dulu. Kalau salah nanti kan apa namanya ini juga nggak tahu juga kan, karena kan Anda juga bukan orang jurusan apa marketing ya. Nah, iya. Jadi sambil belajar, oke bos, oke Sacho, saya kerjain dulu gitu kan. Tapi nanti kalau nggak bisa, apa namanya saya akan lapor ke Sacho gitu kan. Nah, itu aja. Jadi misalnya nanti ada kendala, saya lapor lagi. Dia akan lebih senang kayak gitu. Iya. Jadi jangan apa namanya ditimbuk dulu, tiba-tiba minggu depan, Sacho, gimana saya sakit gitu. Nah, biasanya itu kan udah itu kan ada tanda-tanda ini kan kita bisa lari kan terus ya. Enggak. Jadi apa day by day gitu kan. Jadi saya Sacho, sorry apa namanya, maaf saya nggak ngerti ini gimana ya gitu kan. Nah itu kalau dalam Jepang nggak masalah. Tapi kalau memang di Indonesia itu, gue udah kerja apa pekerjaan lu belajar sendiri dong gitu kan. Nah itu. Jadi apa namanya mengerjakan sendiri plus nanti apa namanya kita nanya ya ke apa namanya hire kita. Atau kalau bisa ya istilahnya sebelum oke lah kita lulus sebenarnya kan belajar kayak ekonomi dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang misalnya ada dari sekarang itu begitu dia masuk ke apa namanya perusahaan ya. Ada satu adik kelas saya itu dari UI ya. Dia sekarang malah justru di finance di apa namanya Mitsui Bank ya. Nah, dia juga pure apa namanya sastra ya, dia bukan orang finance gitu, tapi belajar gitu ya. Nah, mungkin ya yang dibutuhkan oleh apa namanya Sacho Jepang di sini itu adalah pertama pengetahuan tentang HRD ya. Nah, jadi
Kan sekarang nggak ada yang ngajarin kan, tapi buku kan banyak gitu kan. Buku tentang apa namanya manajemen personal, ya kan, manajemen perusahaan banyak kan. Kalau nggak tahu nanya orang jurusan ekonomi gitu ya. Ada nggak buku yang bagus tentang manajemen perusahaan gitu kan? Baca aja pengantarnya aja. Ya. Jadi yang basic itu yang paling penting ya, baca pengantarnya. Jadi yang perlu Anda pelajari bukan yang advance, tapi yang pengantarnya. Jadi at least apa namanya manajemen perusahaan, terus kemudian juga kalau misalnya otaknya masih ada tempat selain ini ya, kan tugas-tugasnya banyak ya. Itu mungkin sedikit-sedikit inilah apa namanya belajar tentang apa namanya finansial ya. Kan ada banyak sekarang buku-buku yang apa namanya menarik gitu ya. Nah itu mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Tapi jangan khawatir, karena apa namanya Jepang itu sebenarnya lebih menghargai Anda ya, kerja keras Anda daripada menghargai title Anda. Ya. Itu karena dia di ada sama Jepang, ya, apalagi Anda gitu kan, ya lulus 4 kan beda. Oke, yang lain ada pertanyaan?